Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Ada yang belum masuk? Sudah semua lengkap. Baik. Kalau gitu ibu absen dulu ya. Tiwi, hadir Bu. Dina, Aziza, Hadir, Bu. Aurora, Neva, Rina, hadir Bu. Fadila, Hadir, Bu. Ini Mbak Febi kok sama Winda ngomong-ngomong ya? Iya. Kelas tugas Bu. Oh ya, Winda, Hadir, Bu. Febi, hadir. Oke, masuk semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin ketua memimpin doa ke depan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kali ini, yaitu teks cerita sejarah. Ada yang tahu Kak cerita sejarah itu Kak? Tahu, Bu. Tahu. Apa-apa? Seperti cerita-cerita sejarah pahlawan, seperti itu kan ya. Cerita vintage. Artinya maksudnya cerita sejarah itu apa? Cerita yang menjelaskan masa lampau, Bu. Menandakan mana Jadi Jadi ini dia. ya maaf ya. Ya, sudah jelas. Jadi cerita sejarah itu teks naratif ekspositoris yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya suatu nilai sejarah. Bisa dibaca sendiri ya ini anak-anak. Oke, lanjut. Cerita sejarah ini ada ciri-cirinya. Yang pertama ada pola kronologis berbasis fakta dan cerita ulang. Saya minta Mbak Aurora bisa membaca ini ciri khas. Dibaca tiga-tiganya kan Bu? Iya, tiga-tiganya. Masa satu. Pola kronologis, cerita atau rangkaian peristiwa disajikan secara berurutan, runtuh, dan teratur berdasarkan lini waktu terjadinya kejadian atau kronologi. Berbasis fakta, isi narasi bersandar pada fakta-fakta historis yang objektif, meskipun dapat dikemas ulang menggunakan gaya bahasa sastrawi. Cerita ulang atau rekon, termasuk ke dalam tipe teks cerita ulang yang mengkonstruksi pengalaman masa lampau untuk memberikan edukasi serta hiburan. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Lanjut ke klasifikasi jenis teks. Jadi teks itu teks cerita sejarah itu ada dua ya anak. Yang pertama ada cerita sejarah fiksi dan non fiksi. Saya minta Kak Dina untuk membaca. Yang pertama ada cerita sejarah fiksi, menampilkan latar atau tokoh sejarah, namun jalan ceritanya dibuat imajinasi kreatif penulis secara subjektif. Contoh novel, cerpen, legenda, normal sejarah seperti novel Bumi Manusia. Yang kedua cerita sejarah non fiksi, murni merekonstruksi cerita berdasarkan bukti ilmiah, fakta empiris, dan riset objektif tanpa adanya rekayasa narasi. Contoh biografi tokoh bangsa atau autobiografi, catatan perjalanan, dokumen sejarah nasional. Bu, ini Baik, lanjut masuk ke struktur teksnya. Baik, jadi ada tiga ya, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Karena penjelasan dari orientasi ini sudah jelas ya. Yang orientasi ini pengenalan situasi, tempat, tokoh, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, urutan peristiwa ini rekaman peristiwa sejarah yang ditulis secara runtut sesuai kronologis dari awal hingga akhir. Terus yang ketiga, reorientasi itu adalah penutup atau kesimpulan dan ulasan dari sejarah itu tadi. Next. Nah, kayak pembahasannya ini ada tiga. Yang pertama kalimat
bermakna lampau, konjungsi temporal dan verba material dan mental. Yang pertama ada kalimat bermakna lampau, menggunakan kalimat yang menunjukkan bahwa peristiwa telah berakhir, sering ditandai dengan kata telah, sudah, terbukti, atau pada masa itu. Yang kedua, konjungsi temporal, kata hubungan penanda urutan waktu untuk menjamin kelancaran kronologi cerita. Contohnya lalu, kemudian, sejak itu. Dengan juga verba material dan mental, menunjukkan aktivitas fisik nyata, sedangkan verba mental menunjukkan reaksi batin, yaitu menolak atau berpikir. Baik, dari sini apakah anak-anak ada pertanyaan? Kalau materi akan jelas atau bagaimana? Jelas, Bu. sekali. Paham. Benar. Kalau gitu Ibu yang tanya sekarang. Ya. Kaidah kebahasaannya itu apa aja tadi? Wah. 3. Bukan. Kalimat bermakna lampau, konjungsi temporal, verba material dan mental. Ya baik. Untuk itu Ibu akan memberi kalian tugas. Kita bagi per kelompok ya. Iya. Kelompok 1 Feby, Wilda, Reva. Kelompok 2 Aurora, Iwi, Aziza. Kelompok 3 Dina, Rina, dan Nurul. Baik, setiap kelompok silakan membuat atau mencari teks cerita sejarah. Nanti Iya. ditentukan juga strukturnya. Apa saja, lihat saja, Bu. Ya, strukturnya ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Silakan. Jadi ini dari kelompok 1 ya anak-anak. Feby, Wilda, dan Reva. Jadi silakan Feby, Wilda, dan Reva maju untuk membaca ini. Hasil yang sudah dikerjakan. Loh. Gak apa-apa ini. Men, Bang. Apa ini? Silakan. Peristiwa Rengas Dengklok, detik-detik menuju proklamasi. Bagian orientasinya pada pertengahan Agustus 1945, ketegangan politik memuncak di Indonesia seiring dengan melemahnya posisi Jepang dalam Perang Dunia II. Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu, Jepang berada di ambang kekalahan total. Berita kekalahan tersebut ini berhasil didengar oleh kelompok pemuda Indonesia melalui siaran radio luar negeri yang ilegal. Namun kekosongan kekuasaan atau vacuum of power ini menjadi celah emas yang diperebutkan oleh dua generasi pejuang, golongan tua dan golongan pemuda. Yang kedua, urutan peristiwa atau kronologi. 15 Agustus 1945, perdebatan sengit golongan pemuda yang dipimpin oleh Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, karena mereka menganggap PPKI adalah bahan bentukan Jepang. Namun golongan tua waktu Indonesia bagian Barat merupakan penculikan. 16 Agustus 1945 siang hari merupakan kesepakatan dan 16 Agustus 1945 malam hari perumusan teks. Bagian reorientasi akan dibaca oleh teman saya, Baby Febrianti. Peristiwa Rengas Dengklok menunjukkan betapa besarnya tekad dan semangat menyatukan mereka kembali tanpa adanya aksi nekat dari para pemuda di Rengas Dengklok. Jalannya proklamasi mungkin akan berbeda dan momentum emas melepaskan diri dari penjajahan bisa saja hilang dari sejarah Indonesia. Baik, itu saja dari kelompok 1 Edul ya. Kita akan undur diri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Baik, itu tadi hasil dari pekerjaan dari kelompok 1. Itu sudah lengkap ya, ini ada orientasi. Sudah peristiwanya ada. Sudah. Oke, baik. Baik, apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan anak-anak? Senang. Benar. Iya. Senang apa lagi ini? Iya. Bu, ini nih Bu, saya mau lapor ke PK habis ini. Biar saya dihukum di depan Ibu ingin mengulas kembali kalian tadi mempelajari apa saja
aja dari cerita sejarah ini? Apa aja tadi? Ada definisi, ciri khas teks cerita sejarah, klasifikasi, jenis-jenis teks, struktur, kaidah, ada pertanyaan, presentasi. Ya, baik. Bagus sekali. Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini sekian dari Ibu. Untuk minggu depan kita akan mempelajari teks prosedur. Jadi dipelajari ya sebelum Ibu akan menerangkan minggu depan mengenai teks prosedur. Iya. Iya. Baik, Bos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.